Setiap hari, kita membawa beban yang tak terlihat, beban kecemasan, kekhawatiran akan masa depan, dan ketakutan akan kegagalan. Kita bangun dengan berusaha mengendalikan setiap detail dalam hidup, hanya untuk menyadari bahwa upaya kontrol itu justru menguras energi dan merenggut kedamaian kita. Kita mencari ketenangan di luar diri, padahal kunci itu tersembunyi dalam sebuah konsep spiritual kuno, tawakal. Namun, apa sebenarnya tawakal yang sejati itu? Bagi banyak orang, tawakal sering disalahartikan sebagai kepasrahan yang pasif. Seolah-olah kita hanya perlu duduk diam, menunggu keajaiban, atau menerima kegagalan tanpa usaha. Ini adalah interpretasi yang berbahaya, yang membuat kita statis dan tidak berkembang. Tawakal bukanlah kemalasan yang dibungkus spiritualitas. Konsep tawakal sejati terdiri dari 3 pilar yang saling menguatkan. Pilar pertama adalah pemahaman. Kita harus sadar bahwa semesta ini bergerak dalam hukum dan ketetapan yang melampaui kendali kita. Kita adalah bagian dari orkestra besar, dan terlalu sombong jika berpikir bahwa kita bisa menjadi konduktor tunggal. Pemahaman ini membebaskan kita dari ilusi kontrol total. Fokus pada pilar kedua, ikhtiar maksimal. Ini adalah bagian kita. Sebelum kita menyerahkan hasilnya, kita diwajibkan untuk mengerahkan seluruh daya upaya, kecerdasan, dan sumber daya yang kita miliki. Analoginya adalah menanam benih. Seorang petani tidak hanya berdoa agar hasilnya bagus. Ia memilih tanah terbaik, menyiram, merawat, dan melindungi tanamannya dengan gigih. Ikhtiar adalah bukti kesungguhan kita. Ketika Anda sudah memberikan yang terbaik dari diri Anda, studi yang matang, persiapan yang cermat, kerja keras yang jujur, saat itulah fondasi tawakal Anda kokoh. Pilar ketiga, dan inilah intinya, adalah penyerahan diri yang tulus atau rida. Setelah kita menanam benih, melalui ikhtiar, kita harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrol kapan hujan turun atau bagaimana benih itu akan tumbuh. Kita percaya sepenuhnya bahwa apapun hasil yang datang, itulah yang terbaik dan paling adil bagi kita. Ini adalah titik di mana kecemasan menghilang. Kenapa kita harus cemas? Kita sudah melakukan bagian kita. Hasilnya, baik sukses di mata manusia atau kegagalan yang mengajarkan hikmah, semuanya adalah karunia. Bayangkan situasi di mana Anda menghadapi momen besar. Anda telah mempersiapkan dokumen, berlatih menjawab, dan mempelajari setiap detail yang Anda butuhkan. Itu adalah ikhtiar Anda. Namun, saat Anda duduk di ruang tunggu, kecemasan mulai menyerang. Bagaimana jika saya tidak berhasil? Disinilah tawakal bekerja. Anda menarik napas dalam-dalam dan berkata pada diri sendiri, "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya, aku serahkan sepenuhnya kepadanya. Jika ini rezekiku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika bukan, maka dia sudah menyiapkan jalan yang lebih baik." Anda akan merasakan sensasi kebebasan murni. Ketika Anda memahami bahwa hasil bukan urusan Anda menjadi tenang. Anda tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang berat, karena Anda tahu bahwa kekuatan di atas segalanya sedang memegang kendali. Untuk mulai mempraktikkan tawakal sejati, mulailah dengan langkah kecil. Pertama, identifikasi area hidup yang paling membuat Anda cemas. Kedua, buatlah rencana aksi konkret untuk memberikan ikhtiar terbaik Anda di area tersebut. Ketiga, setiap kali pikiran khawatir muncul, ulangi afirmasi penyerahan diri. Aku telah berusaha semampuku. Hasilnya adalah huruf senea, dan aku percaya sepenuhnya pada rencananya. Hidup tanpa cemas bukan berarti hidup tanpa masalah. Itu berarti hidup dengan kesadaran bahwa kita memiliki sekutu yang maha kuasa. Ketika Anda sudah berjalan dengan kaki di bumi, bekerja keras, dan hati Anda bersandar pada kekuatan tak terbatas, maka kedamaian akan menjadi tamu permanen dalam jiwa Anda. Lepaskan beban kontrol yang berat itu, lakukan yang terbaik, dan serahkan sisanya. Disitulah letak ketenangan sejati.